Kemarin hari Senin tanggal 15 Mei 2023, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dari Komisi 2, Laila Fatihah, serap aspirasi masyarakat dengan menggelar reses di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Agenda reses tersebut diselimuti rasa haru oleh Laila Fatihah yang merasa bangga karena dapat bersilaturahmi dengan konstituen yang memberikan antusiasme sangat tinggi untuk menghadiri gelaran serap aspirasi tersebut. Soal infrastruktur, Laila Fatihah menyebutkan masyarakat memiliki keluhan terhadap persoalan penerangan jalan yang selama ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, sehingga meminta untuk pembayaran listrik dapat ditanggung oleh pemerintah sebab selama ini masih menjadi tanggungan masyarakat. Selain itu, terdapat pula aduan persoalan terjadinya banjir sehingga membutuhkan perbaikan drainase di jalan besar dan juga terdapat di area masjid masih belum ada semenisasi yang menyulitkan masyarakat untuk melakukan ibadah. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 orang warga di RT 2, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Laila Fatihah juga menanggapi persoalan tersebut. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan persoalan pembiayaan listrik, penerangan jalan. Dirinya mengaku akan mengawal untuk melakukan pengajuan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda. Kemudian persoalan perbaikan drainase, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut berada di wewenang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, dirinya berkomitmen untuk mengawal pembangunan tersebut kepada Dewan Provinsi untuk dilakukan penanganan banjir. Laila berharap semoga nantinya yang akan menjadi anggota DPRD yang daerah pemilihannya di Palaran ini sekiranya bisa lebih memperhatikan agar saling support dan paham juga. Seperti biasa, kegiatan kami anggota DPR itu dilakukan setiap 4 bulan sekali, mendengar aspirasi atau menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kebetulan hari ini kami berada di Palaran, di daerah Rawamakmur RT 02, dan respon masyarakatnya luar biasa sekali. Tentunya tadi sudah dirangkum oleh Ibu RT-nya, Bu Anis. Seperti itu ada 3 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah mengenai penerangan jalan yang selama ini dikelola melalui swadaya masyarakat, jadi iuran setiap warga itu 10.000 dan beliau minta bagaimana ini bisa diambil alih oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengenai banjir di jalan poros utama dan itu tentunya tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah kota karena di jalan poros ini ada tanggung jawab pemerintah provinsi dan kita sebagai anggota DPR yang berdapil di wilayah Palaran tentunya akan mengawal apa yang menjadi permasalahan di wilayah Palaran. Kemudian kalau tadi di jalan yang menuju masjid, insya Allah kita juga akan kawal karena memerlukan biaya yang besar sehingga perjalanan masyarakat yang akan beribadah ke masjid itu bisa dipermudah seperti itu. Kegiatan Ibu di sini sudah yang keberapa? Kegiatan ini adalah yang kedua, seperti itu. Yang pertama di daerah Harapan Baru, dan ini yang kedua, insya Allah memang 2 saja saya melakukan karena ada beberapa yang kecil-kecil di rumahan saja, seperti itu untuk melakukan penyerapan aspirasi. Tetap masyarakat itu menjadi pilihan pertamanya adalah infrastruktur, seperti itu. Tetap dari jalan yang memang menjadi dominasi dari permohonan mereka, seperti itu. Ya, dari hasil reses yang Ibu lakukan, mana yang tersulit yang di masyarakat? Relatif ya, relatif. Semua permasalahannya itu sama. Bagaimana mereka sudah mengajukan permohonan bertahun-tahun tidak pernah terrealisasi. Dan saya juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa saya itu sebenarnya apapun yang menjadi keinginan masyarakat itu ingin saya realisasikan. Yang menjadi masalahnya adalah pendanaan. Pendanaannya yang memang tidak cukup seperti itu. Jadi memang ada skala prioritas seperti itu dan itu yang tidak nyaman. Bukan sulit ya, itu tidak nyaman karena kita reses ini adalah menyerap aspirasi. Saat aspirasi sudah kita tampung, kita tidak bisa merealisasikan. Itu yang menjadi beban kami sebagai anggota DPR seperti itu. Inginnya semua kita realisasikan, tetapi kami juga memberikan pemahaman bahwa konsen pemerintah itu
tidak hanya berada di infrastruktur seperti itu. Ada hal-hal berarti perbaikan pendidikan untuk generasi kita itu lebih penting juga, bagian kesehatan juga lebih penting. Tetapi besar harapan kami dengan meningkatnya PAD Kota Samarinda yang tadinya 400 menjadi 700 dan hampir tembus menjadi 800, pemerintah juga bisa lebih melihat ke pelosok-pelosok yang terdalam yang belum terrealisasi untuk perbaikan infrastrukturnya seperti itu. Saya dengar nih Ibu sudah mulai berpindah dapil. Nah, boleh Ibu cerita sedikit prosesnya? Alhamdulillah. Langsung promo. Alhamdulillah, kebetulan saya ini kan berdarah Kutai seperti itu, dan saudara-saudara orang tua saya juga memang mengabdikan diri di wilayah Kutai sebagai anggota legislatif melalui Partai P3 juga di daerah Kutai Kartanegara, dan saya sebagai keturunan itu terpanggil seperti itu, dan saya juga memberikan peluang kepada teman-teman yang berada di wilayah Samarinda khususnya Dapil 2 untuk ada regenerasi seperti itu, supaya masyarakat juga bisalah kita nih kalau masyarakat kadang-kadang Ibu Lela tidak bisa menampung aspirasi kami, padahal permasalahannya mereka tidak memahami, tetapi mudah-mudahan dengan adanya calon-calon legislatif yang berikutnya yang duduk melalui Partai P3 itu bisa lebih luas lagi untuk menampung aspirasi masyarakat. Kenapa saya memilih ke Kutai Kartanegara? Karena memang hampir berdekatan dengan wilayah rumah saya sendiri, dan kebetulan di sana keluarga besar saya berdomisili lebih banyak, sehingga mereka lebih banyak menyarankan udah pulang aja kembali ke Kutai seperti itu. Dan saya berdiskusi dengan suami, kemudian juga berdiskusi dengan ketua DPW, dan kebetulan Pak Rusman juga sebagai perwakilan dari DPP, walaupun awalnya agak sedikit berat, dan saya memberikan beberapa argumentasi kenapa saya harus ke sana, dan alhamdulillah kemarin sudah mendaftarkan calon nama, mudah-mudahan lolos persyaratannya. Kalau memang lolos, saya juga mohon doa dan dukungan dari warga Kutai Kartanegara khususnya Dapil 5, yaitu Lojanan Ulu, Lokulu, dan Samboja Barat. Laila juga berharap pemerintah kota melalui berbagai macam program yang dimiliki seperti halnya Probebaya dapat merealisasikan atau mengerjakan pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan. Dan semoga juga pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, itu memiliki program-program yang pro ke masyarakat, dalam hal ini infrastruktur. Kendati demikian, belum ada masyarakat yang menyampaikan kendala persoalan pengembangan sumber daya manusia. Sebab menurutnya sejauh ini masyarakat melihat sesuatu terkait sumbangsi pemerintah dari pembangunan infrastruktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fatihah, insya Allah akan maju pada Dapil 5 Kutai Kartanegara, yaitu yang melingkupi adalah Lojanan Ulu, Lokulu, dan Samboja Barat. Saya memohon doanya dan dukungan dari Bapak dan Ibu yang berada khususnya di wilayah 3 tersebut untuk saya mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya saat ini adalah di Kutai Kartanegara. Sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Palaran Samarinda, Kalimantan Timur, Nusa 1 Official, Wiwi dan Yudi melaporkan.